Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Novian Subandi. Saya dari program studi agribisnis kelas C. NIM saya adalah 200321100079. Saya di sini akan menjelaskan tentang simptomik dan juga akan memberikan contoh tanaman yang terdapat gejala penyakit terdapat tanaman tersebut. Video ini digunakan untuk memenuhi laporan praktikum dasar pelindungan tanaman. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan tonton video berikut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu simptomik. Simptomik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala-gejala yang khusus. Gejala simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyakit. Pada umumnya, penyakit-penyakit tertentu pada tumbuhan menunjukkan adanya gejala yang khas. Untuk contoh dari tanaman yang terdapat gejala penyakit, saya memilih dua, yaitu yang pertama tanaman jeruk, yang kedua yaitu tanaman bunga Sri Rezeki. Untuk pembahasan dari contoh tanaman yang tergejala penyakit, silakan simak video selanjutnya. Untuk tanaman yang pertama yaitu jeruk purut. Jeruk purut atau yang biasa dikenal dalam bahasa ilmiahnya adalah Citrus exotic merupakan tumbuhan perdu yang dimanfaatkan terutama pada buah dan daunnya. Jeruk purut termasuk famili Rutaceae, di mana bagian buah dan daunnya umumnya dipakai oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Bagian daunnya umumnya digunakan untuk mengatasi kelelahan sehabis sakit berat dan juga untuk menambah cita rasa masakan. Sedangkan pada kulitnya digunakan sebagai obat bisul, panas dalam, radang kulit. Pada tanaman jeruk ini terdapat gejala nekros, yang dimana nekros adalah matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga bentuk bercak-bercak atau noda-noda spot yang berwarna coklat atau hitam, yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Terkadang pada bercak tersebut terbentuk garis-garis konstris. Untuk contoh tanaman yang kedua yaitu saya mengambil bunga Sri Rezeki. Bunga Sri Rezeki memiliki nama latin Aglaonema. Untuk nama latinnya adalah Chinese evergreen. Tanaman ini banyak ditemui di Asia dan juga Papua Nugini. Tanaman ini tumbuh di kawasan tropis dan subtropis. Tanaman Sri Rezeki ini termasuk dalam jenis tanaman hias daun yang berasal dari suku talas-talasan atau Archaea yang cukup diminati di Indonesia. Tanaman hias Aglaonema sering dijuluki sebagai ratu daun yang paling eksotis. Tanaman Sri Rezeki ini adalah tumbuhan hias yang dianggap membawa keberuntungan. Seperti pada namanya yaitu rezeki, jadi tanaman hias ini bisa membawa keberuntungan. Manfaat dari bunga ini yaitu memurnikan udara. Tanaman ini dapat menghilangkan gas beracun seperti benzena, formaldehyde, CO, dan lain-lain. Selain sebagai penghilang gas beracun, Sri Rezeki ini yang utama yaitu mempercantik rumah dan halaman. Pada bunga Sri Rezeki ini memiliki gejala penyakit yaitu klorose atau menguning. Gejala penyakit ini yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Klorose dapat dibedakan atas mozaik. Mozaik sendiri merupakan klorose yang tidak teratur. Bagian yang klorofilnya tidak terbentuk dapat setempat-setempat, maka terjadi gambaran mozaik dengan corak tertentu. Kadang-kadang bagian yang memucat lebih luas daripada bagian yang tetap berwarna hijau. Gejala klorose dapat disebabkan dari buruknya drainase, kerusakan perakaran, alkali tanah yang tinggi, dan kekurangan unsur hara pada tanaman. Kekurangan unsur hara dapat disebabkan jumlah hara tersedia yang tidak mencukupi karena tingginya pH tanah, seperti pada tanah alkali, atau dapat disebabkan tanaman tidak dapat menyerap unsur hara. Demikian pembahasan tentang simptomik dan contoh dari tanaman yang memiliki gejala penyakit. Apabila ada salah kata ataupun tingkah laku dan
Apabila ada kekurangan informasi atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.